Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah lillahi ta'ala. Waslun fi qiraatin yuradu bihal kalam. Pasal di dalam bacaan Al-Quran yang diinginkan dengan bacaan tersebut adalah kalam, ucapan. Jadi misalkan nanti akan kita jelaskan. Paham itu judulnya dulu. Zakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Jadi Ibnu Abi Dawud menyebutkan di dalam permasalahan ini ikhtilaf. Dalam fasal ini ikhtilaf, adanya perbedaan pendapat. Warwiya, dan diriwayatkan an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu annahu kana yakrahu, bahwasanya beliau menilai makruh, tidak menyukai ayat awwal al-Qur'ana, untuk memalingkan bacaan Al-Qur'an bisyai'in, dengan sesuatu ya'ridu, yang muncul min amri dunia, dari perihal urusan duniawi. Jadi misalkan contohnya ada orang bertamu yang punya rumah lagi sholat, kemudian pas baca surat dibaca udkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu hukumnya bagaimana? Paham gak itu maksudnya? Jadi yang bacanya apa? Ayat. Itu ayat kan? Tapi apa? Agar tamunya itu masuk. Udkhuluha, masuklah. Akan domir Allahu alam. Jadi dia istilahnya apa? Memberikan isyarat atau pemahaman terhadap tamu tersebut agar masuk ke rumahnya. Gitu loh. Dengan cara membaca ayat tersebut. Itu yang dimaksud bacaan Al-Qur'an yang bertujuan adalah kalam. Paham enggak? Misalkan ada orang lagi sholat, kemudian orang berjalan, kemudian jatuh dari orang tersebut barang apa begitu. Yang lagi sholatnya apa? Ya Yahya khudil kita babi kuwah. Artinya dia pengen memberikan pemahaman bahwa ada barang jatuh tuh begitu. Paham tuh? Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini akan kita jelaskan. Wa an Umar bin al-Khattab, dan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a fi salatil maghribi, bahwasanya beliau membaca di dalam salat maghrib bi Makkah, di Makkah, watini wazaitun, bacanya surat At-Tin, wa turi sinin. Summa rafa'a sautahu, kemudian dibaca lebih kencang lagi, wa hadzal baladil amin. Paham itu? Wa an Hukaimin, kemudian dari Hukaimin bidomil ha'i ibni Sa'din, Hukaim ibni Sa'din namanya begitu. Anna rajulan, bahwa ada seseorang, minal muhakkimah, dari muhakkimah. Muhakkimah ini tulis golongan dari kelompok Khawarij, yang mengkafirkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ashabul Jamal, wal Hakamaini, dan orang yang ridho dengan tahkim, dan juga mereka mengkafirkan orang-orang fasik dari umat Islam.
Itu siapa namanya? Golongan muhakkimah. Jadi Khawarij itu terbagi atau terpecah kepada 20 golongan. Jadi kan dalam hadis dijelaskan bahwa umat ini kata Rasulullah akan terpecah belah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat siapa? Yaitu al-jamaah, artinya apa? Kelompok mayoritas umat Muhammad. Karena umat ini tidak akan terpecah tidak akan tersesat, karena umat ini tidak akan tersesat selama dia berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh kelompok mayoritas. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kalau pengen jalan selamat, ikuti golongan mayoritas. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, jadi tadi 73 kan dalam hadis dijelaskan. Nah, 20-nya itu adalah golongan Khawarij. Khawarij itu golongan terpecah-pecah jadi 20 golongan. 20-nya lagi golongan Syiah. Syiah Rawafid. Syiah itu macam banyak ininya, banyak golongannya. Kemudian 20 lagi adalah golongan Mu'tazilah atau Qadariyah. Ya, udah 60. Sisanya adalah kelompok-kelompok kecil. Seperti misalkan Bayaniyah, pengikut Bayan Ibnu Sam'an. Kemudian seperti banyak golongan lainnya, itu semua dijelaskan di dalam kitab Firaq, sejarah itu. Jadi ini adalah golongan muhakkimah, sempalan atau pecahan dari golongan Khawarij yang mana mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan Ashabul Jamal. Ini kan dulu terjadi peperangan Ashabul Jamal masa Sayyidina Ali. Nggak tahu cerita ini. Nanti kapan kita ceritakan. Nah, jadi orang muhakkimah dari golongan Khawarij ata Aliyan, mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi sholati subhi, dan posisinya Sayyidina Ali berada di dalam sholat subuh. Berada di dalam sholat subuh, sedang sholat subuh. Wa qala, kemudian dia orang muhakkimah itu atau orang dari muhakkimah itu mengatakan la in asyrakta la yahbitanna amaluk. Begitu. Dia mengatakan demikian. Wa ajabahu Aliyun, kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali, wa huwa fis sholati, posisinya sedang sholat. Wasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jawab oleh Sayyidina Ali begitu. Qala ashabuna, kemudian telah berkata para ulama dari kalangan mazhab kita Syafi'i, idza sta'dzana insanun 'alal musalli, ketika ada seseorang meminta izin terhadap orang yang lagi salat. Wa qala al-musalli, kemudian orang yang lagi salat mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Oh begitu. Tok tok tok, permisi gitu kan. Yang lagi salatnya dijawab dari dalam, udkhuluha bisalamin aminin. Apa hukumnya gimana? Fa in aradat tilawata, kalau seandainya dia tujuan dari hal itu adalah membaca Al-Quran,
Awut tilawata wal i'lam, atau membaca Al-Quran dan mengkabarkan orang tersebut. Paham itu? Mengkabarkan terhadap orang tersebut agar masuk misalkan. Lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Paham? Jadi kalau seandainya tujuan dari itu, niatnya dari itu adalah membaca Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Atau kalau tujuannya agar dia baca Al-Quran dan memberitahu kepada dia agar masuk, maka tidak batal sholatnya. Wa in aradal i'lam, kalau seandainya tujuannya memberitahu kepada tamunya, aw lam yahdurhu niyatun, atau tidak menghadirkan sama sekali niat, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wallahu a'lam.